Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firata Syarinanda dengan NPM 1006031318080 dari Farmasi B. Di sini adalah video penjelasan tentang UTS Perbaikan Teknologi Sediaan Solida. Untuk soal pertama ada jelaskan tentang mekanisme pembentukan granul yang dilandasi mekanisme ikatan antar partikel. Pada mekanisme pembentukan granul ini terjadi ketika partikel zat aktif dan zat tambahan berada dalam satu sistem, sehingga terjadi interaksi gaya tarik-menarik dan mekanik. Mekanisme pembentukan granul atau penggabungan partikel granul ini difasilitasi dengan jembatan cair, sehingga terjadi pembentukan secara granulasi basah, granulasi kering, ataupun kempa langsung. Pada mekanisme pembentukan granul ini terjadi 5 fase. Yang pertama ada fase pendular, fase funicular, fase kapilari, droplet, dan dilanjut dengan pseudodroplet. Pada fase pendular atau bandul terjadi ketika pengikat baru ditambahkan sedikit di awal, sehingga ikatan antara granul dengan granul masih belum membentuk suatu inti granul. Ketika di kapilari baru terbentuk inti granul yang bagus, yang kuat, karena pada kapilari ini mempunyai efek tarik-menarik yang kuat. Ketika pada fase droplet bentuknya terlalu sempurna, sehingga ketika inti-inti granul bergabung tidak mempunyai kemampuan mengikat yang kuat, sehingga terdapat ruang-ruang kosong di antara inti granul. Untuk fase pseudodroplet ini fasenya kaya akan cairan, sehingga hasilnya kelebihan dengan adanya pembasah. Jadi fase yang paling baik saat pembentukan granul yaitu kapilari. Pada granulasi basah, penambahan pengikat ditambahkan dengan cara melarutkan pelarutnya terlebih dahulu dalam wadah terpisah yang dicampur antara CMC dengan air ataupun PVP dengan etanol hingga membentuk seperti lem basah, baru ditambahkan ke dalam bahan komponen zat aktif dan zat tambahan. Setelah itu, ada juga cara kering. Cara kering ini dilakukan dengan cara bahan-bahan zat aktif dan zat tambahan sudah berada dalam satu wadah, kemudian ditetesi sedikit demi sedikit dengan pengikat hingga kalis. Ada juga interaksi partikel. Pada interaksi partikel ini terjadi proses pembasahan partikel atau evaporasi solvent sehingga terjadi jembatan padat. Lalu granulnya di antara partikel padat proses pengeringan ini airnya dikeluarkan sehingga akan memadat. Sebelumnya akan ada proses pembasahan dulu, lalu dikeringkan. Dalam granulasi kering terdapat pengikat kering, sehingga dia mempunyai kemampuan mengikat pada saat diberi tekanan tinggi sehingga menghasilkan panas internal. Pada saat panas internal ini membuat pengikat menjadi leleh seperti gula yang terkena panas, sehingga akan membuat partikelnya membentuk inti granul karena adanya lelehan yang membuat jembatan padat. Konsolidasi menyatukan antara partikel-partikel untuk membentuk sebuah partikel atau granul yang lebih kuat, sehingga terjadi koalisi atau gabungan yang terjadi sebelumnya melakukan konsolidasi, sehingga terjadilah penggabungan globul-globul yang menjadi lebih besar. Gaya tarik
gaya tarik-menarik antara partikel ada elektrostatik dan underwall. Ketika ada tegangan permukaan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik tersebut. Lalu ada mekanika interlocking. Ini harus memiliki kemampuan kapiler. Kalau bentuk bulatnya tidak ada, sifat mengunci, kempal langsung, dan granulasi kering. Untuk soal yang kedua, ada perhitungan formula sediaan tablet dengan cara granulasi kering. Di sini soalnya akan dibuat sediaan tablet dengan formulasi sebagai berikut. Bobot per tabletnya 500 mg, jumlah tabletnya yang akan dibuat yaitu 500 tablet. Dengan komponen granulat 93,5% dan komponen pencetakannya 6,5%. Untuk zat aktifnya ada 250 mg dengan pengikat 6%, penghancur 10%. Namun karena penghancur dibagi dua dari fase dalam dan fase luarnya 6% sehingga sisanya fase dalam 4%. Untuk glidannya 2%, lubrikan 1% dan pengisi ditambahkan hingga 100% komponen granulat terbentuk. Karena ini granulasi kering, glidan dan lubrikannya dibagi untuk dua fase, yaitu fase luar dan fase dalam. Di sini ada tabel perhitungannya. Untuk komponen granulatnya 93,5% karena harusnya 92 di sini 92 dengan komponen perbandingan 92 untuk granulat dan 8% untuk komponen pencetakan. Karena di sini glidan dan lubrikannya dibagi untuk dua fase, sehingga glidan yang 2% dibagi 1% kepada komponen granulat dan lubrikannya 0,5% untuk komponen granulat, sehingga komponen granulat yang didapat yaitu 93,5% dan komponen pencetakannya 6,5%. Di sini tinggal dihitung total fase dalamnya yaitu 93,5 per 100 dikali 500 mg. Setelah itu didapat hasil 467,5 mg per tabletnya, dan jika dalam 500 tablet 233,75 gram. Ini didapat dengan cara mengkalikan hasil per tabletnya saja. Setelah itu dilanjut dengan penimbangan zat aktif yaitu 259. Selanjutnya penimbangan zat aktif ini sudah diketahui dari awalnya. Lalu dilanjut dengan pengikat. Pengikat tadi yang didapat yaitu 6%. Sehingga dicari dengan cara 6 per 93,5 dikali 467,5. Hasil yang didapat yaitu 30 mg per tabletnya dengan pada 500 tablet yaitu 15 gram. Kenapa pernya tidak per 100? Karena kita menghitung total fase dalam yang sudah sesuai teoritis, sesuai yang sebenarnya, bukan sesuai teoritis. Jadi diambil per 93,5 dan juga dikalinya per tablet yang sudah ditimbang sebelumnya yaitu 467,5. Untuk perhitungan penghancur 4% 4 per 93,5 dikali 467,5 didapat hasil 20 mg jika dalam 500 tablet yaitu 10 gram. Lalu untuk glidan ada 1 per 93,5 dikali 467,5 didapat hasil 5 mg untuk 1 tablet dan 2,5 gram dalam 500 tablet. Untuk lubrikan yaitu 0,5
per 93,5 dikali 467,5 didapat hasil 2,5 mg per tablet dan 1,25 gram dalam hitungan 500 tablet untuk pengisi, sehingga komponen-komponen zat aktif, pengikat, penghancur, dan glidan dan lubrikan ditambahkan, lalu hasilnya dikurang. Lalu 467 atau total fase dalam tersebut yang tadi sudah dihitung dikurangi dengan komponen-komponen lain yang sudah ditambahkan, sehingga didapat hasil untuk pengisi yaitu 151 mg dalam satu tablet, dan jika dalam 500 tablet yaitu 75,5 gram. Sehingga total fase dalamnya yang didapat yaitu 467,5 mg jika dalam satu tablet dan 233,75 gram jika dalam 500 tablet. Berarti hal ini sudah benar karena total fase dalam di awal dan di akhir setelah dikonversikan yaitu sama hasilnya. Untuk jumlah tablet yang akan diperoleh yaitu 225 gram per 233,75 gram dikali 500 tablet, sehingga didapat hasil 481,28 tablet, atau jika dibulatkan yaitu 481 tablet utuh. 225 gram ini adalah permisalan dari hasil granulat yang didapat, karena dari 233,75 gram itu akan ada yang hilang, yang menempel, atau akan berkurang pada saat proses pembuatan, sehingga dipermisalkan yaitu 225 gram. Selanjutnya, ini ada perhitungan fase luar. Yang tadi fase dalam. Untuk fase luarnya, komponen pencetakannya 6,5%. Total fase luarnya yaitu 6,5 per 93,5 dikali 225 gram hasil dari pemisalan, didapat hasil 31,283 mg dalam satu tablet dan 15,641 gram dalam 500 tablet. Untuk penghancur luarnya didapat hasil 24,064 untuk glidan dan lubrikan sudah ada di situ. Sehingga jumlah fase luarnya yaitu 31,283 mg dalam satu tablet dan 15,641 gram dalam 500 tablet. Jumlah tablet yang akan diperoleh adalah 481 tablet utuh, sehingga bobot tablet yang akan dicetak yaitu 225 gram ditambah 15,641 gram per 481 tablet utuh, sehingga didapat hasil 500 mg per tablet utuh. Itu untuk bobot tablet persatuannya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.